Shalom teman-teman semuanya. Selamat datang di Sekolah Minggu Online Bethany Kids Manyar. Sebelum mengikuti ibadah online, ada beberapa peraturan yang harus teman-teman ketahui. Baiklah, mari kita lihat apa saja ya peraturannya. Peraturan yang pertama, teman-teman harus mandi terlebih dahulu ya dan berpakaian dengan rapi ketika mengikuti sekolah minggu online. God loves me, He can do anything. If I run over here, Peraturan yang kedua, teman-teman harus duduk dengan baik. Jangan sambil tidur-tiduran seperti yang satu ini. I know He's real when I look down, down, down. I believe what I found when I look in God's Word and I search for Him. He rewards me, 'cause He loves me. When I look up, 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 I know He's real when I look down, down, down. I believe what I found. Peraturan yang ketiga, atur handphone kalian dengan mode diam agar teman-teman bisa fokus mengikuti ibadah dan tidak bermain handphone. 'Cause He loves me, 'cause He loves me. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. Peraturan yang keempat, teman-teman diharapkan sudah makan terlebih dahulu sebelum mengikuti ibadah online. Search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. Yang selanjutnya, kami sangat menyarankan para orang tua untuk mendampingi dan membimbing anak-anaknya ketika mengikuti sekolah minggu online. 'Cause He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. He made everything. God loves me, He can do anything. If I run. Dan yang terakhir, siapkan hati kalian bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan serta mendengarkan dengan sepenuh hati. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for. Itulah peraturan yang perlu ditaati dalam mengikuti sekolah minggu online. Kakak berharap teman-teman semua dapat melakukannya ya. Kakak ucapkan selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. He's got the whole world in His hands. 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 He's got the little bitty baby in His hands. He's got the little bitty baby in His hands. He's got the little bitty baby in His hands. He's got the whole world in His hands.
Shalom adik-adik, bertemu lagi sama Kak Ovin. Apa kabarnya semua? Good, baik semua ya. Puji Tuhan, semua pasti merasakan kebaikannya Tuhan Yesus. Siapa yang di sini merasakan kebaikannya Tuhan Yesus? Angkat tangan. Kak Ovin lihat ya. Semua ya. Kak Ovin tanya lagi, siapa di sini yang sering ditolong sama Tuhan Yesus? Semua ya, Kak Ovin juga. Apalagi ya, siapa yang di sini sayang sama Tuhan Yesus? Semuanya sayang ya sama Tuhan Yesus. Ya, Kak Ovin juga sayang sama Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita mau ibadah lagi. Kita mau menunjukkan kasih sayang kita sama Tuhan lewat pujian kita, lewat kesungguhan hati kita waktu dengar firman Tuhan ya. Sebelumnya kita doa dulu ya. Ikuti Kak Ovin ya. Jurus berdoa. Tutup matanya semua ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu yang sudah Engkau berikan bagi kami. Tuhan, hari ini kami mau mengikuti ibadah sekolah minggu Tuhan. Tuhan, kami mau sungguh-sungguh, kami mau memuji-Mu, mau mendengarkan firman. Karena kami sayang padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua katakan amin. Good. Adik-adik, kita semua ini anaknya siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sayang banget sama adik-adik, sama papa mama, sama kakak adik, oma opa, sama Kak Ovin, sama semuanya. Tuhan Yesus itu sayang sama kita, dan kita ini kesayangannya Tuhan Yesus. Kita dijaga, kita ditolong, kita diberkati, dilindungi, karena Tuhan Yesus sayang sama kita. Nah, sekarang kita mau nyanyikan lagu buat Tuhan Yesus ya. Semua mau? Mau semua ya. Kita mau nyanyi lagu Yesus Sayang Padaku. Yang keras ya suaranya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Lagi ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Lebih sungguh ya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Amin. Kita sudah puji Tuhan. Sekarang waktunya kita dengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Kita mau doa dulu ya. Tutup mata, lipat tangannya. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau mendengar bukti kasih sayang-Mu buat kami melalui firman-Mu. Tuhan Yesus, kami mau duduk diam,
mau sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan, dan saat ini kami sudah siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Oke, selamat mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Shalom adik-adik, tadi sudah memuji Tuhan ya. Semua sudah memuji nama Tuhan. Kita sekarang tiba saatnya dengar firman Tuhan. Yuk, minggu yang lalu kita ikut Zoom nggak? Siapa yang ikut Zoom? Nah, bisa ketemu sama kakak-kakak, sama teman-teman meskipun lewat online. Nah, masih ingat nggak ya firmannya tentang apa ya yang di Zoom itu? Ingat nggak? Nah, tentang bangsa Israel yang dibawa Tuhan keluar dari Mesir. Nah, kakak ulang sebentar ya. Nah, bangsa Israel tuh tiap hari di negeri Mesir itu disiksa, disuruh kerja, suruh bangun ini, bangun itu, pokoknya suruh kerja keras tiap hari. Kalau misalnya nggak mau kerja, dipukul. Nah, mereka sampai tersiksa. Kapan ya Tuhan membawa kita bisa keluar dari tanah Mesir ini? Kita udah nggak kuat lagi. Nah, tapi Raja Mesir, Raja Firaun, nah tidak boleh ada yang keluar dari bangsa Israel, harus tetap di sini, harus tetap di Mesir, bekerja, tetap harus kerja keras tiap hari. Nah, terus Tuhan memperingatkan Raja Firaun dengan hukuman, dengan tulah. Nah, ingat nggak? Tulahnya ada berapa ya? Minggu yang lalu, ingat nggak firmannya? Tulahnya ada 10. Wah, apa aja ingat nggak? Pertama, air menjadi darah, semua air menjadi darah. Terus Raja Firaun tetap berkeras, nggak bisa, pokoknya nggak boleh, harus tetap di sini. Yang kedua, dihukum dengan katak, binatang katak banyak di mana-mana. Yang ketiga, nyamuk. Nah, banyak nyamuk. Wah, nggak enak ya, banyak nyamuk. Kita digigit nyamuk dikit aja udah gatel. Nah, ini banyak di seluruh negeri Mesir, banyak nyamuk. Yang keempat, lalat. Yang kelima, penyakit sampar pada ternak. Wah, ternaknya semua kena penyakit, mati semua. 6, bara. Terus Firaun kira-kira sampai ke-6 ini ngizinin enggak bangsa Israel keluar dari Mesir? Tidak boleh, tetap di sini. Waduh, dikasih lagi hukuman yang ke-7. Hujan es. Hujannya bukan air, hujannya es. Tetap enggak boleh. Tetap di sini. Terus yang ke-8 dikasih hukuman lagi, belalang. Yang ke-9, gelap gulita, semua Mesir gelap gulita. Nah, yang terakhir bangsa Raja Firaun masih tetap, waktu dikasih yang ke-9 masih tetap gak mau mengeluarkan bangsa Israel. Nah, yang terakhir Tuhan menghukum dengan kematian anak sulung. Semua anak sulung, anak yang pertama mati. Bukan anak manusia aja, tapi hewan-hewan yang anak pertama mati semua. Nah, akhirnya Raja Firaun, ya sudah, bawa cepet-cepet bangsa Israel, bawa, boleh kamu keluar dari sini. Rakyatku semua bersedih gara-gara anak mereka mati. Nah, cepet keluar, sudah. Wah, bangsa Israel senang sekali. Hore, kita bisa keluar. Akhirnya kita bisa keluar dari negeri Mesir. Wah, hebat Tuhan itu memperingatkan Raja Firaun. Akhirnya hatinya Raja Firaun luluh. Ya sudah, kamu keluar. Nah, senang. Akhirnya bangsa Israel berjalan, banyak bawa rombongan keluar dari negeri Mesir. Nah, Tuhan berjanji akan memberikan suatu bangsa Israel ini suatu tempat yang indah, suatu negeri yang indah. Nah, akhirnya bangsa Israel minggu yang lalu juga sudah diceritakan. Nah, menyeberang Laut Tebrau. Laut Tebrau ini akhirnya dibelah sama Musa. Nah, dibelah, airnya jadi ke kanan, jadi ke kiri, jadi bangsa Israel bisa nyebrang. Wah, hebat ya Tuhan itu, laut aja bisa terbelah menjadi 2. Nah, bangsa Israel akhirnya bisa menyeberang melewati laut itu. Tapi bangsa Firaun enggak terima. Wah, bangsa Israel kok berlari? Kejar. Wah, dikejar. Tapi bangsa Israel dilindungi Tuhan. Dia bisa melewati laut itu. Nah, semua sudah lewat, ayo lewat. Nah, airnya di kanan kiri itu air semua, yang kanan kiri, di kanan kirinya itu air semua. Bangsa Israel lewat di tempat yang kering itu. Wah, senang. Terus Raja Firaun juga tetap mengejar, tapi
Akhirnya bangsa Israel semuanya selamat. Nah, mereka bersuka cita. Hore, Tuhan sudah melindungi kita, menjaga kita, sehingga kita bisa selamat dari bangsa Mesir, tidak dikejar lagi. Kita bisa bebas, kita bisa keluar dari Mesir. Nah, Tuhan tetap menyayangi bangsa Israel. Nah, perjalanannya dari Mesir ke tempat tanah yang dijanjikan Tuhan itu, rumah yang dijanjikan Tuhan itu jauh, adik-adik. Nah, tapi Tuhan tetap menjaga bangsa Israel. Nah, Tuhan tetap melindungi perjalanannya berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Tapi Tuhan tetap menyertai bangsa Israel. Nah, kalau siang, bangsa Israel disertai Tuhan dengan tiang awan. Nah, ada tiang awan di atas bangsa Israel berjalan, di atasnya itu ada tiang awan. Itu penyertaan Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan bangsa Israel sendirian, disertai supaya bangsa Israel tidak kepanasan, dijagai. Tuhan sayang sekali sama bangsa Israel, bangsa kesayangan Tuhan. Kalau malam kan gelap, ya kan? Kalau di padang gurun, melewati padang gurun, gelap sekali kalau malam, nggak kelihatan. Akhirnya Tuhan memberi perlindungan lewat tiang api. Kalau malam, kalau siang pakai tiang awan, kalau malam tetap disertai Tuhan sampai tiang api. Tuhan sayang sekali sama bangsa Israel. Tuhan janji akan menjadikan bangsa Israel bangsa yang besar, bangsa yang kuat. Tidak ada yang bisa mengalahkan bangsa Israel. Setiap kali berperang, bangsa Israel mesti menang. Tidak ada yang bisa mengalahkan bangsa Israel. Bangsa Israel ini bangsa yang hebat, bangsa kesayangan Tuhan. Nah, penyertaan Tuhan benar-benar nyata atas Israel. Nah, akhirnya bangsa Israel nyampe ke tanah Kanaan karena penyertaan Tuhan, karena perlindungan Tuhan, semua disertai Tuhan. Bangsa Israel perlu apa? Dikasih sama Tuhan. Perlu makan? Dikasih sama Tuhan. Nah, bangsa Israel ini bangsa yang sangat disayang Tuhan. Tuhan janji tidak akan membiarkan bangsa Israel ini kalah dalam peperangan. Setiap kali berperang pasti menang, pasti menjadi bangsa yang besar, bangsa yang hebat. Nah, ada di sini. Siapa yang kira-kira disayang Tuhan? Kak Lydia juga disayang Tuhan. Siapa yang mau disayang Tuhan? Semua mau disayang Tuhan. Tidak ada yang tidak mau disayang Tuhan. Enak gak sih disayang Tuhan? Enak sekali disayang Tuhan. Kita perlu Tuhan, jagai saya Tuhan. Saya mau tidur, dijaga sama Tuhan. Tuhan, saya mau makan, terima kasih atas berkat-Mu. Berkati Tuhan makanan ini, saya ingin Tuhan makan ini, makan itu. Berkati semua sama Tuhan. Nah, di sini kalau anak yang bukan anak Tuhan, wajahnya apa nih? Wajah apa nih ya? Wajah sedih atau wajah senang? Wajah sedih. Saya sedih, saya nggak punya siapa-siapa. Hati saya sedih ya. Saya di rumah sendirian. Kepingin ada temennya, nggak ada. Tapi kalau setelah terima Tuhan Yesus, wajah yang sedih ini menjadi sukacita. Karena apa? Ada Yesus di hati. Nah, ini kalau sebelum terima Tuhan, sebelum ada Yesus di hati, bukan anak Tuhan, sedih wajahnya. Misalnya enggak punya teman, takut di rumah sendirian, tapi wajahnya sedih, tidak ada sukacita. Tapi setelah terima Yesus ada di hati, nah, anak-anak jadi senang karena penyertaan Tuhan. Siapa di sini yang mau disertai Tuhan setiap hari? Saya. Kak Lydia mau disertai Tuhan tiap hari. Kalau ada Tuhan di dalam hati kita, kita bisa bersukacita, bisa gembira setiap saat. Nah, penyertaan Tuhan itu hebat seperti bangsa Israel itu. Nah, kita sebagai anak Tuhan, anak-anak Tuhan pasti disayang Tuhan, disayang papa mama juga disayang sama Tuhan. Nah, seperti bangsa Israel disertai Tuhan, kita sebagai anak Tuhan pasti akan disertai Tuhan setiap saat. Setiap kali kita minta pertolongan Tuhan, saya ingin ini Tuhan, saya ingin misalnya beli tas baru Tuhan, beli sepatu baru. Oh ya, nanti kalau ada berkat, orang tua kalian pasti akan memberikan. Nah, melalui pertolongan Tuhan, melalui orang tua. Nah, semua mau kan disayang Tuhan?
Kak Lydia pasti mau lah disayang Tuhan, dijadikan anak Tuhan yang benar-benar disayang, benar-benar diperhatikan. Tuhan selalu menyertai kita, menjaga kita, melindungi kita dimanapun kita berada. Nah, yuk sekarang kita mau mengucapkan, bilang gini ya semuanya ya, aku anak Tuhan, aku disayang Tuhan. Bisa ya? Ya, aku anak Tuhan, aku disayang Tuhan. Yuk, sama-sama ya. Aku anak Tuhan, aku disayang Tuhan. Sekali lagi. Aku anak Tuhan, aku disayang Tuhan. Nah, pasti Tuhan sayang kalian. Yuk, kita mau ayat hafalan ya. Yuk, Galatia 3 ayat 26. Lagi ya, Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Lagi ya, karena kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Nah, kita semua anak Allah ya. Yuk, sebelumnya kita mau doa dulu ya. Yuk, ikuti Kak Lydia ya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Pagi ini kami mau menjadi anak-anak-Mu, anak-anak Tuhan yang disayang, dicintai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menjadikan kami anak-anak-Mu, sehingga kami merasakan perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan setiap saat. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Pasti semuanya baik-baik saja kan? Kembali lagi di Corner Prakarya. Minggu ini kita akan membuat God's Love. Keren kan? Nah, sekarang mari kita lihat apa saja ya bahan-bahannya. Untuk prakarya kali ini, kita membutuhkan kertas origami, karton, gunting, lem, spidol, pita, dan bahan hias. Cara membuatnya mudah sekali loh. Yang pertama, bentuklah 2 pola salib. 1 salib dengan ukuran besar dan 1 salib dengan ukuran yang lebih kecil. Selanjutnya, potong origami menjadi bentuk hati. Kita membutuhkan 6 buah hati adik-adik. Dan jangan lupa ya, sesuaikan ukurannya dengan salib kalian. Kemudian, tuliskan dengan spidol kata G, O, D, dan L-O-V-E seperti pada contoh. Lalu tempelkan hati tersebut pada salib. Kemudian adik-adik bisa menghias salibnya. Terakhir, lubangi bagian atas salib dan beri pita. Jadi deh, adik-adik dapat menjadikan prakarya hari ini sebagai hiasan rumah atau pembatas Alkitab. Oh iya, jangan lupa mendokumentasikan hasil karya kalian ya. Dan kirimkan foto kalian ke Instagram Bethany Kids Manyar atau ke guru kalian masing-masing. Thank you and God bless you. Shalom teman-teman, hari ini saya akan ceritakan tentang Raja Saul dan Daud. Pada waktu itu, Raja Israel dipimpin oleh Raja Saul. Raja Saul adalah raja pertama dari kerajaan Israel. Daud adalah seorang prajurit dari kerajaan Israel. Daud berhasil kalahkan puluhan ribu musuh. Saul merasa iri hati karena
Daud lebih hebat. Lalu Raja Saul lemparkan tombak dan menangkap Daud. Daud menghindari serangan tombak Raja Saul dan berlari pergi menyelamatkan diri. Kemudian Daud bersembunyi di dalam gua gunung batu. Raja Saul dan pasukannya lalu pergi untuk mencari dan menangkap Daud. Tiba-tiba Raja Saul ingin beristirahat dalam gua dan para pasukannya berjaga di luar gua. Raja Saul tidak mengetahui bahwa di dalam gua itu juga ada Daud yang bersembunyi. Ketika Raja Saul sedang beristirahat, Daud mempunyai kesempatan untuk melukai raja. Tapi Daud sangat menghormati Raja Saul. Karena itu Daud hanya memotong sedikit baju raja. Kemudian Raja Saul bangun dari istirahatnya dan pergi keluar dari dalam gua itu. Tiba-tiba Daud memanggil Raja Saul dan menunjukkan potongan baju yang diambilnya. Walaupun Raja Saul sangat jahat pada Daud, tapi Daud tetap mengasihi Raja Saul. Dari kisah Daud ini kita belajar untuk menghormati orang yang lebih tua. Tidak boleh balas dendam dan berbuat jahat. Selalu taat kepada Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Ayat hafalan kita hari ini adalah taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, dari Ibrani 13 ayat 17. Teman-teman, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan. Jadikan kami untuk menjadi saling mengasihi Tuhan dan menjadi anak yang baik. Tuhan, berikan kami kesehatan, jauhkan kami dari virus corona Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bye everyone. Thank you. God bless you.